Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan belajar tentang range operator. Jadi range operator ini biasanya digunakan untuk menentukan nilai atau kita mendeklarasikan sebuah nilai, eee, nilai rentang value atau misalkan kita punya, beberapa nilai seperti value 1 sampai dengan 10 atau 1 sampai dengan 5 dan seterusnya. Nah, di bahasa pemrograman C ini dia punya 3 tipe, range operator. Yang pertama ada close range, kemudian ada half open range, dan yang ketiga ada one side range. Nah, untuk contohnya jadi seperti ini. Untuk, close range kita biasanya menggunakan sintaks seperti ini. Misalkan kita buat variabel dulu numbers, kemudian isinya value-nya adalah 1 sampai dengan 5. Kemudian untuk half open ini hampir sama seperti ini. Numbers of half kita akanlah biar nggak sama yang atas kita buat di close 1 sampai kurang dari 5. Ini untuk half open. Kemudian yang ketiga di one set kita buat lagi, misalkan kita buat range 1 ya bisa sampai tak terhingga. Nah, ini misalkan 5. Kemudian range yang kedua 5 sama dengan angka tak terhingga. Nah, jadi yang pertama untuk close range dia ini akan menyimpan data atau menyimpan value antara 1 sampai dengan 5. Untuk half open dia akan menyimpan value antara 1 sampai dengan kurang dari 5. Jadi 1, 2, 3, 4 ya di sini. Kalau yang ketiga tipe one side dia akan menyimpan nilai 5 sampai kurang dari tak terhingga. Jadi di sini kalau kita nggak ada batasannya jadinya dia tak terhingga. Jadi misalkan 5, 4, 3, 2, 1 sampai minus sekian. Untuk range yang kedua ini, untuk variable range kedua, dia juga sama. Dia mendekat nilai awalnya 5 sampai tak terhingga. Jadi bisa sampai tak terhingga, oke? Oke, jadi di sini kita akan buktikan. Jadi biasanya di range operator ini nantinya digunakan untuk for loop sintaks ya. Jadi untuk for apa gitu. Jadi nanti biasanya pakai close range ini atau pakai range operator. Oke, di sini kita akan buktikan untuk close range-nya. Jadi ini misalkan print close range. Oke, kita akan buat for i in numbers close. Kita print nilainya i. Oke, ini sama kayak yang half. Oke, print half range number of half. Oke, kita coba yang dua ini dulu. Kita coba jalankan. Nah, di sini hasilnya seperti yang saya katakan tadi. Print untuk close range dia akan menyimpan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk half dia 1, 2, 3, 4, 5 karena dia kurang dari 5. Nah, untuk set range ini biasanya kita digunakan untuk misalkan di sini. Misalkan kita punya kita buat variabel baru namanya let misalkan minimum age. Kemudian ini saya kasih contoh 28. Kemudian ada let maximum age misalkan contohnya 40. Kemudian my age misalkan 25 atau kita isi 245 dulu. Kemudian untuk one set biasanya kita bisa untuk mengecek nilai, misalkan apakah di my age dot contains di range 1. Oke, kita coba jalankan dulu. Sorry, let's contains range contains my age.
sorry, kebalik. Jadi range 1 contains my age. Oke. Nah, di sini hasilnya adalah false. Kenapa? Karena dia di range ini dia kan minus 1 atau 5 sampai nilai tak terhingga ke belakang, artinya 5, 4 dan seterusnya. Kalau misalkan kita ganti di range 2, harusnya 4, 5 ini ada di antara range 2 ini. Oke, kita coba. Harusnya di sini nilainya adalah true. Oke, ya benar kan? Di sini nilainya true. Jadi untuk one set biasanya digunakan untuk mengecek itu. Oke, kemudian kita juga bisa menggunakannya seperti contoh, misalkan kita punya kita akan minimum. Nah, misalkan kita akan mengecek antara range minimum dengan maksimum. Kita bisa gunakan seperti ini, minimum age sampai dengan maksimum age. Dot constant elemennya kita pakai my age. Kita akan mengecek apakah my age ini ada di antara value minimum age sampai dengan maksimum age. Jadi antara value 28 sampai dengan 40. Di sini harusnya nilainya false karena 45 tidak termasuk di antara 28 sampai 40. Kalau kita coba ganti 30, harusnya di sini nilainya adalah true. Oke, jadi itu contoh penggunaannya. Atau kita juga bisa seperti ini. Kita punya minimum sampai dengan maksimum untuk my age. Ini kita juga bisa gunakan seperti ini. Artinya apa? Artinya ini di bawah 40 sampai tak terhingga. Di sini kan kita pakai maksimum, jadi 40, 39 dan seterusnya. Kalau kita ganti dengan 45 lagi, harusnya dia bernilai false karena maksimum S-nya adalah 40 dan ini adalah kurang dari 40. Oke. Itu sama juga kita bisa gunakan seperti minimum age sampai dengan tak terhingga. Oke, jadi 28 sampai dengan tak terhingga. Artinya 45 ini termasuk di minimum age sampai tak terhingga. Jadi seperti itu. Ada juga kita biasanya juga bisa pakai atau mengambil nilai sebuah array. Misalkan kita punya fruit, kita buat fruit di sini. Ini ada sebuah array. Misalkan kita punya apples, kita punya orange, kita punya apa lagi ya, pineapple, kemudian ada lime dan seterusnya. Nah, dengan range operator ini kita juga bisa mengambil data atau nilai value dari array menggunakan range operator. Misalkan kita buat fruit, kemudian kita akan mengambil fruit ini mulai 0 sampai dengan indeks kedua. Jadi kita akan ambil 0, 1, 2. Kita akan ambil 3 ini. Oke, kita coba buktikan. Nah, benar. Jadi kita akan mengambil fruit dengan indeks 0, 1, 2. Jadi seperti itu. Kemudian bisa juga kita menggunakan ini untuk di switch syntax ya. Jadi misalkan kita punya my age, kemudian kita punya case di sini, misalkan kita akan mencoba menggunakan ini. Jadi kita gunakan di switch seperti ini. Jadi nanti kita akan print misalkan age in range requirement. Oke. Kita coba lagi case yang lain, misalkan kita punya 1 sampai dengan minimum age. Oke. Dan di sini print yang namanya less than age requirement. Kemudian ada lagi, kita coba case yang ketiga, maximum age sampai dengan 100 misalkan. Kita print lagi misalkan greater than age requirement.
Oke, untuk defaultnya karena di switch ini kita harus ada default, kita print misalkan it's not valid. Oke, nah jadi di range operator ini kita juga bisa gunakan di pakai switch ini. Kalau misalkan my age ini adalah 45, maka harusnya dia ada di ini greater than requirement. Oke, kita coba dulu. Oke, benar greater than age requirement. Oke, jadi di switch kita juga bisa gunakan di switch seperti ini, dan nanti sebenarnya ada beberapa lagi contoh sintaks yang bisa menggunakan range operator, tapi mungkin untuk dasar untuk basicnya mungkin saya kasih contoh seperti itu dulu. Dan video ini kayaknya udah cukup sampai di situ. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.